Mereka orang-orang kafir membuat makar, membuat tipu daya, membuat kesaksian-kesaksian palsu tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah pun membalas. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Cerita Lukas di dalam Kisah Para Rasul, Yudas membeli tanah. Setelah membeli tanah, dia kemudian jatuh tertelungkup, perutnya terbelah. Itu Kisah Para Rasul. Sedangkan Matius, Yudas menggantungkan diri, lalu yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam Matius, yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam Kisah Para Rasul, yang membeli tanah adalah Yudas. Mana yang betul? Inilah yang Al-Quran katakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat makar, membuat tipu daya, membuat kesaksian-kesaksian palsu tentang Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah pun membalas tipu daya yang mereka buat. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Apa bukti bahwa Allah membalas tipu daya ini dengan sebaik-baiknya? Lihat, serapi-rapinya Yesus harus disalibkan. Sehebat-hebatnya cerita, Yesus harus menjadi Tuhan yang mati di atas tiang salib. Serapi-rapinya, seapik-apiknya, Tuhan mengatakan, wallahu khairul makirin. Pembalasanku jauh lebih hebat. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Apa pembalasan itu kemudian terungkap? Anda menyampaikan kemudian dengan sangat rinci, Yesus itu yang disalib, bung, dia yang harus mati nebus dosa, bung. Tetapi kemudian ibarat seorang yang menggunakan jas, baju jas yang rapi, sisir rapi, pakainya rambut yang rapi, kacamata hitam, baju jasnya rapi, tapi begitu menengok ke bawah ternyata dia tidak pakai celana sama sekali. Ini Anda mengatakan dia disalib, dia mati di atas tiang salib, menebus dosa dan seterusnya. Ternyata bolong. Kenapa bolong? Tentang Yudas yang jelas-jelas terkutuk diceritakan dia itu bunuh diri, tapi ternyata ada celah. Apa celahnya? Ternyata diceritakan di wartawan ini tadi, Matius 27 mengatakan bahwa Yudas bunuh diri. Habis itu selesai perkara. Yang melanjutkan perkaranya adalah imam. Apa yang dilakukan imam? Membeli tanah. Tapi ternyata di dalam cerita lain, Yudas beraksi dulu, yaitu beli tanah dulu. Setelah beli tanah, baru kemudian bunuh diri. Ceritanya celah. Al-Quran menjelaskan itu. Wa makaru wa makarallah. Kitab. Memang Injil Matius mencatat Yudas mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri setelah merasa sangat menyesal atas pengkhianatannya terhadap Yesus. Namun dalam Kisah Para Rasul terdapat deskripsi berbeda mengenai kematian Yudas. Tapi pada intinya perbedaan ini dalam deskripsi ini, Yudas antara Injil Matius dan Kisah Para Rasul disebabkan bisa saja dalam kesalahan dalam menulis dan penulisannya yang berbeda menyampaikan cerita tersebut. Artinya ini bukan sebuah kesalahan yang fatal, tetapi ini bisa saja berbeda dalam penyampaian ceritanya. Tapi meskipun ada perbedaan dalam detail cerita ini, intinya tetap sama, yaitu Yudas mengalami akhir cerita tragis, dan ini sebelum kematian penyaliban Yesus. Jadi nggak bisa Anda hubungkan bahwa Yudas yang disalib. Jadi yang saya tanyakan tadi, mengapa Anda mengatakan Yudas yang disalib? Jadi dari data yang Anda tampilkan ini tidak mengatakan bahwa Yudas yang disalib. Karena kematian Yudas sendiri terjadi sebelum penyaliban Yesus. Jadi nggak bisa Anda dalilkan bahwa Yudas yang disalib. Dan saya mau data yang Anda keluarkan itu dari dalam Al-Quran Anda. Karena Al-Quran Anda yang menyatakan kan bahwa Yesus itu bukan disalib. Jadi diserupakan. Jadi siapa yang diserupakan di situ? Itu yang saya mintakan sebenarnya. Jadi gini, bung, ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, dengarkan saya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwa
wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Di sini Al-Qur'an menjelaskan, dan kami hukum juga mereka dengan ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Nabi Isa, anak laki-lakinya Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka ini mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka, lagi-lagi Allah mengulangi, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Lagi-lagi mereka, Bung. Jadi kalau Anda mau tahu diserupakan dengan siapa, tanya mereka. Jangan tanya ke Bang Suma, jangan tanya ke umat Islam. Karena umat Islam itu datang setelah kurang lebih 700 tahun, 600 tahun setelahnya. Jangan tanya kepada kami. Kami hanya diwahyukan kemudian oleh Allah bahwa Allah tidak mengizinkan Nabi Isa dibunuh. Yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Diserupakan dengan siapa? Jangan tanya kepada kami, tanya kepada mereka. Nanti ketika Anda bertemu di akhir zaman, di hari kiamat setelah kebangkitan, tanya, ente yang bunuh Nabi Isa? Iya. Pada saat itu Anda melihat dia ini serupa dengan siapa? Ya serupa Nabi Isa. Iya, tapi ternyata bukan Nabi Isa loh. Ya memang bukan. Karena pada saat itu kami curiga itu bukan Nabi Isa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan tidak mungkin mengizinkan membunuh orang yang benar. Jadi yang siapa? Ya, yang pengkhianat. Siapa di antara murid Nabi Isa yang berkhianat? Siapa di antara orang-orang yang hidup di antara Nabi Isa pada saat itu kemudian menerima suap? Itulah yang kemudian jawabannya. Jadi ketika saudara mengatakan siapa diserupakan kepada siapa, Nabi Isa diserupakan kepada orang yang menyalibkan pada saat itu. Jangan tanya kepada kami, karena dalilnya mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zann wa ma qataluhu yaqinan. Bagi mereka tidak ada keyakinan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Mau bukti dari Bible? Baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus telah mati, tetapi Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih paham. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka tidak yakin. Mereka berselisih. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu jawabannya, Bu. Silakan. Ya, oke. Berarti dapat saya tarik kesimpulannya bahwa di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang disalibkan, hanya dikatakan diserupakan saja. Saya rasa itu aja, Bung. Mungkin malam ini saya rasa cukup. Terima kasih baik. Atas perhatiannya semua, atensinya semua. Sama-sama, saudara, kebenaran. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kiranya itu hanya sebuah kata-kata yang membuat situasi ini semakin mengasihkan kemudian, sehingga baik saudara maupun saya bisa mendapatkan edukasi dari penjelasan saudara dan juga dari penjelasan saya. Begitu juga yang mendengarkan kita. Pada intinya kami sebagai umat Islam diberitakan kemudian Al-Quran hanya untuk meluruskan kemudian keadaan yang sebenarnya di dalam keadaan yang sesungguhnya. Tapi kalau saudara kemudian menolak itu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Silakan dengan agama saudara, pertahankan keyakinan saudara, tapi ingat,
Kita diciptakan oleh Allah dengan akal. Dengan akal inilah kemudian menjadikan kita pembeda antara makhluk lain. Silakan dengan agama saudara, la ikraha fiddin, dan kami dengan agama kami. Agama saudara bercerita tentang penyaliban, agama kami juga bercerita tentang penyaliban. Oleh karena itulah terpadu kemudian antara cerita Kristen dan Islam. Ketika bertemu di dalam meja akademisi, maka yang terjadi seperti ini. Saling penegasan, saling menekankan. Terkadang kemudian kalau di fakultas dulu kita saling lempar kursi dalam berdiskusi, tapi setelahnya kita rangkulan, kita ngopi bersama. Biarlah kemudian kebenaran itu tetap benar dan kesalahan itu tetap salah. Yang menentukan hanya pencipta langit dan bumi, antara saudara dengan saya mana yang benar. Begitu juga yang mendengarkan, yang memilih kemudian mana yang benar, mana yang salah. Demikian saudara, thank you sekali lagi. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Terima kasih. Halo, selamat malam Juma. Selamat malam. Nah, ini pemakan Halo. terong. Oke Juma ya, biar saya sanggah ya. Yang kamu katakan yang disalib itu adalah Yudas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bawa terong bang. Aduh, maaf nih Bronson. Bang, cuma tadi saya nggak sempat. Apa tuh? Oke. Terong apa nih? Yang Ini ibu suka Halo. makan terong. halo, nanti cerita terong, kita cerita ini dulu ya. Oh iya iya. Oke. Tadi kamu katakan yang disalib itu adalah Yudas. Di Alkitab ini Yohanes 20 ayat 11. Di sini Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kata siapa? Ya, di situ Yesus menampakkan diri Kata siapa? kepada Magdalena. Kata siapa? Kata Yohanes. Oh, kata Yohanes. Yohanes siapa ini yang berkata demikian? Kata Yohanes siapa? Yohanes ini siapa? Ya berkata gitu, Yohanes siapa? Murid Yesus kah? Kan tidak mungkin. Iya, murid Yesus, Bang, murid Yesus. Dari mana Anda tahu itu murid Yesus? Ini kan Yohanes, bacaannya Yohanes. Tapi kan bukan Yohanes anak Zebedeus yang kemudian menuliskan kitab ini. Iya, itulah ini Yohanes murid Yesus. Bukan. Beda sama Yohanes Pembaptis. Bukan Yohanes Zebedeus yang murid Yesus ini yang menulis buku Yohanes ini, bukan. Gini, baca aja ini ayatnya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Itu Yesus menampakkan diri yang pertama kali. Itu kata Di sini siapa? dikatakan, apa? Kata siapa? Kata siapa? Di sini kita baca ya Juma ya. Baca dulu dia di Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, Thomas ini kan murid Yesus juga. Tetapi waktu Yesus menampakkan diri pertama kali, Thomas tidak ada di situ. Ya kan? Di ayat 24 ini dikatakan, ketika Thomas tidak ada di situ waktu Yesus menampakkan diri pertama kali, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas maksudnya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, Itu firman Tuhan kah? tidak akan percaya. Itu firman Tuhan Di kah atau sini- apa? Di sini dikatakan Thomas tidak percaya. Taunya kau Thomas siapa? Thomas salah satu murid Yesus. Iya, yang saudara Ras menceritakan ini firman Tuhan atau siapa yang Alkitab, berkata? ini di Alkitab.
Iya, itu firman Tuhan atau bukan? Ini cerita Thomas tidak percaya kalau Yesus Iya, itu, yang saya tanya, bahwa yang hidup itu adalah firman Yesus Tuhan gitu. kah? Ini cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Itu firman Tuhan atau apa? Cerita Ya, orang. firman Tuhan lah. Berarti Thomas ini Tuhan. Kamu lucu, ini kan cerita tentang kematian. Dan Thomas ini murid Yesus. Ya itulah yang kutanya. Siapa lagi yang menyampaikan firman setelah Yesus mati? Masih ada rupanya yang menyampaikan firman setelah Yesus mati. Murid-murid Yesus mewartakan Injil. Dari mana? Makanya kau dengar dulu, kau dengar dulu ya. Di sini dikatakan Thomas tidak percaya sebelum aku cucukkan tanganku ke lubang paku di tangannya dan ke lambungnya, kata Thomas. Kenapa pantatnya bom mau ditucuk? Kenapa? Bu Resmi ngomong apa? Kenapa Kau pantatnya kupingmu sudah peka. Kapan ku bilang pantat bom? Tadi ibu bilang sebelum pantat bom kutusuk. Apaan sih? Peka kuping kau, nggak ada aku bilang itu. Sebelum mencucukkan, ibu dengar. mengatakan sebelum aku tusuk pantatnya Sebelum bom aku itu kata ibu melihat- barusan. Tuhan, memang betul iblis lah kau Juma. Dengar sekali lagi biar aku baca ya Juma. Dengar, buka kuping kau lebar-lebar ya. Nggak usah bahas Sebelum bom di sini aku bu, nggak usah. Apalagi bawa pantatnya bom mau ngapain? Lah, Saya nggak sedang. berani kau kan? Nggak berani Saya kau kan? bertanya Dengarkan kepada makanya. ibu, ini Dengarkan firman makanya. Tuhan atau apa? Nah, Kau tadi bahas siapa yang disalib? Itu emang firman Tuhan yang kau bahas itu. yang disalib ini Kutanya orang dulu terkutuk. Setuju Ya nggak ibu? udah, itu firman Tuhan nggak? Ya, yang terkutuk ini siapa? Semua orang berdosa termasuk Yang kau disalib, yang disalib yang kutanya. Semua orang berdosa Yang terkutuk. disalib yang Makanya kutanya. kau nggak berani kau jawab, nggak berani kau dengar Yang jawabanku saya kan? tanya, yang disalib ini orang terkutuk atau bukan? Kau dengar, makanya tadi kau tanya yang disalib itu Yudas, kau bilang. Saya tanya, yang disalib ini orang terkutuk atau tidak? Tadi sama si kebenaran udah kau bahas kan? Saya tanya, Iya kan? yang disalib ini orang terkutuk atau tidak? Makanya Juma, kau buka otakmu lebar-lebar ya. Kenapa Kau ibu buka nggak bisa otakmu jawab? lebar-lebar, ya. Kenapa pantatnya bom-bom Anda mau buka lebar-lebar? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu di perjanjian lama di kitab Ibu, Taurat. Ya? ibu, ngapain Hello? pantatnya bom-bom Hello? mau Anda buka lebar-lebar? Makanya kau pahami dulu Bibel itu Pahanya sebelum Pak kau Bom-bom kenapa lagi? memberitakannya. Kau Ya Allah ya pahami. Karim. Kau pahami dulu Juma yang kau katakan yang Kenapa disalib itu pahanya tertutup. bom-bom Itu di ibu mau perjanjian buka? lama. Nggak berani juga nya kau, pengecutnya kau. Kau dengarlah penjelasanku. Yang mati di salib ini terkutuk atau tidak? Itu nggak ada- yang mati di salib terkutuk. Itu di perjanjian lama, ngerti kau? Itu di perjanjian lama tertulis. Udah. Sekarang saya tanya, yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau tidak? Tapi tadi kau katakan Yesus tidak salah. Kenapa sama kau yang mentah, sama kau yang masak, sama kau setengah matang? Aku dengar tadi kau bicara sama si kebenaran, kau bilang Yesus itu tidak salah. Nah, Yesus tidak salah. Lalu kenapa yang disalib itu terkutuk? Memang betul-betul kau dihasut iblis Juma ya. Jelas-jelas. Kenapa tadi lagi Pak aku Bambang dengar. Anda sebut iblis? Tak perlu. Jelas-jelas tadi kau sama si kebenaran ngomong Yesus tidak salah. Kenapa disalib kau bilang? Iya. Iya kan? Yang mati terkutuk ini adalah orang yang digantung di atas tiang salib. Benar? Tadi kau katakan sama si kebenaran apa? Yesus Saya kata- tidak ada salah. Betul. Yesus tidak ada salah.
Betul sekali. Yesus tak ada salah. Yesus hamba yang suci. Yesus orang benar. Yesus orang jujur. Sedangkan yang disalib adalah orang yang terkutuk. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Makanya kubacakan sama kau Apalagi? Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah kepada kau juma sesat ya, maka sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi karena engkau cuma tidak percaya, kau akan binasa. Sekarang ya? saya tanya, percayakah ibu bahwa dan buktinya, dengar. Percayakah ibu bahwa Yesus itu manusia terkutuk? Percaya enggak ibu? Percaya tidak ibu bahwa Yesus itu manusia terkutuk? Percaya enggak? Tidak percaya Bang Suma. Nah, kalau ibu tidak percaya, terus kenapa Anda mengatakan bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah Yesus? Itu karena Pak Bom Bang Suma. Lucu ibu ini. Apakah Yesus itu orang yang suci? Iya Bang Suma. Apakah dia orang benar? Iya Bang Suma. Apakah Yesus itu orang jujur? Iya Bang Suma. Dia hamba yang suci? Iya Bang Suma. Apakah yang di atas tiang salib itu mati secara terkutuk? Iya Bang Suma. Apakah Yesus terkutuk? Tidak Bang Suma. Terus kenapa Anda menginginkan Yesuslah yang mati di atas tiang salib? Kalau Anda beriman Yesus orang suci, Yesus orang benar. Sedangkan yang disalib itu adalah orang terkutuk. La haula wala quwata illa billah. Kau Ingat malas. kau di ayat ini, karena begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan diulang-ulang. anaknya. Paham nggak kau itu maksudnya? Kenapa kau jadi kau Allah yang mengatur dunia ini? Di sini sudah dikatakan Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Kenapa Untuk apa? pula kau yang melawan? Anaknya Kenapa dia kau yang karuniakan. melawan? Anaknya dia dikaruniakan anaknya Ya. untuk disalib. Ya, untuk menebus dosa umat manusia. Mana dalilnya? Allah yang berkeinginan kayak gitu, kenapa kau yang keberatan? Mana dalilnya? Allah menginginkan anaknya yang dikasihinya dibunuh secara terkutuk. Mana dalilnya? Makanya kau buka otakmu lebar-lebar. Dia mengaruniakan anaknya yang Kenapa tunggal. bagi Itu pantatnya artinya Pak apa? Bom mau dibuka lebar-lebar? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal itu untuk disalib, untuk menebus dosa umat manusia. Mantap. Mana dalilnya dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk disalib? Mana dalilnya? Matius 1 dikatakan ia menebus dosa umatnya. Yesus akan menebus dosa umatnya. Dengan cara? Bagaimana dengan cara penebusan? Yaitu dengan mati di kayu salib. Orang yang mati di atas kayu salib itu adalah orang yang mati terkutuk. Betul atau betul? Ngerti nggak kau di artinya? Ngerti nggak kau? Orang yang mati di salib itu adalah orang yang mati terkutuk. Betul? Yesus mati terkutuk di kayu salib untuk menggantikan umatnya. Ngerti nggak kau? Buka otak kau lebar-lebar. Dia gantikan. Ngerti nggak kau? Baik. Biar umatnya ini dengar dulu bujang. Dengar dulu kau kontol. Naik pula pitamku kau buat. Yesus mati di kayu salib mati terkutuk untuk menggantikan umat. Kok bahasanya nggak pakai adab? Pakai adab amat ini bahasanya begini. Gimana nih? Emosi dia. Yesus kalau mati terkutuk, maka dia tempatnya di neraka. Rela rupanya. Kamu itu Yesus masuk ke Rasmi bersaksi bahwa yang disalib adalah Yudas. Bahasa Arab tadi loh, Bang.
bahasa Arab tadi. Rasmi bersaksi bahwa Tuhannya Ya terkutuk. ampun. Bahasa Arab tadinya. Aku kan mau ikut Bang Juma karena aku cinta sama Bang Juma gitu loh. Jadi Apa ajari kau cinta-cinta? aku. Cinta beda agama. Ajari dong Bang. Cuman ya Bang ini nggak mau ngajari. Oh Pak Ustadz deng, Pak Ustadz. Pak Ustadz ini gimana sih nggak mau ngajarin aku? Padahal aku udah minta diajarin. Aku bersaksi, Rasmi lagi Bahasa birahi Arab gitu lah. coba. Bahasa Arab lah bilangnya. Aku bilang bahasa Arab lah ajari. Kan disuruh ajari bahasa Arabnya, belajar bahasa Arabnya disuruh. Mananya? Ajari dong Bang bahasa Arabnya tadi as apa tadi Bang? Asu, Asu itu anjing loh. Asu itu anjing. ya, Masa asu, anjing itu aku. Rasmi, asu. Kan nggak Bang, asu bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Asu itu anjing, bahasa Batak asu juga anjing loh Bang. Nah iya, udah tahu. Makanya lanjutkan, jangan bilang cuman asu doang. As apa tadi Bang? Ih kok diam? Pak Ustadz Juma yang ganteng ngajarin dong. Lagi berair orang ini. Becek lagi becek. Bete Bang ganteng gitu, bete dia sama aku. Masa Padahal lihat aku Bang Juma rayu. aja langsung becek. Pak, ini birahinya terlalu. Udah kurang. Bukan itu Pak De, matamu bosok. Gitu loh. Bang Juma yang ganteng, I love you. Mwah. Buset. Rasanya perutnya gimana Ki? Merinding saya. Merinding. Panu perutnya terasa pahit. Makan kitab. Ajari dong Bang. Bu Rasmi. Apa sayang? Kau diam. Bu Apa Rasmi. sayang? Apa sayangku? Kok diam? Bu Rasmi. Anu nahan mual dia. Diam itu nahan mual. Nahan mual dia. Bang Juma lagi nahan mual. Jangan panggil saya, mual dia. Oh iya. Ini Bang sini biar aku lapin, muntahkan aja Bang biar aku lap. Waduh. Ibu ini udah terlalu kau Bu. Kau tuh sudah nggak punya harga diri loh di sini. Enggak loh, ada loh harga dirinya orang aku bilang aku cinta padanya kok. Lebih, kamu udah menyetarakan dirimu dengan babi loh kalau begini caramu bicara. Dengan apa tadi? Kamu nggak malu Bu begitu Bu ya? Kamu nggak malu seperti ini? Kamu nggak punya anak, nggak punya keluarga. Begini caramu loh, memalukan loh Bu. Memalukan sekali kau itu. Serius, siapa yang serius? Beda tidak juga teman-teman serius. As apa tadi Bang? Asik, asik dulu gitu ya. Nggak mau ngajarin, udahlah. Rasmi. Oh,
Apa cintaku? Aku rindu padamu loh, Tin. Waduh, bersaing dia nih satu ketemu semua nih. Ketemu nih orang lagi birahi dua-dua nih. Ada kakeknya Yesus. Rasmi, ada yang bilang kau itu katanya aku. Rasmi, ada yang bilang Made, dia ayo kita marah-marah di typing, dia bilang kau itu Rasmi, kau itu Rasmi. Dia pikir itu Bang kau, Juma, aku. Bang Juma, puaskanlah aku dengan firman. Sudah Apa sih Rasmi itu? Aduh, jangan. sudah tidak punya harga diri, mending kita turunkan. Tapi kan dia bercanda, Bang Handi. Nggak bisa, bercanda juga nggak boleh kelewatan kayak gitu. Itu Ya, mah sama aja, bercanda Bu, itu kamu kan. itu artinya benar-benar ini Bu ini murahan sekali gitu. Iya sih yang kata-kata itu tadi, yang kata-kata itu. Aduh, rasanya. Tapi kalau dia ada kan follower apa? Viewersnya banyak kan? Ini jual beli apa ini jual beli? Jual beli. Iya, kenapa Bang? Jual apa bang? Gak usah kita berbicara jual beli, tetapi kita masuk tema aja. Apa temanya? Temanya, kenapa kalian membahas-bahas kepercayaan kami? Apa kalian tidak ada bahas lagi? Iya, Pak Sul bikin judul begini. Muhammad adalah junjungan. Nanti otomatis naik bertanya, kenapa Muhammad disebut junjungan? Gitu kan? Sesekali bahas Al-Quran mula. Gimana? Sekarang gini, nikmatin aja lah kepercayaanmu, nikmatin kepercayaanmu. Terus kenapa kalau begitu kenapa kau pakai istilah Al-Quran di dalam Bible-mu? Dari mana caranya aku memakaikan? Ya itu Alkitab itu apa Alkitab? Kalian tahu nggak artinya Alkitab? Apa artinya malam minggu? Ya, kalau kalian tidak tahu Alkitab, ngapain kalian baca? Ya artinya apa Alkitab itu? Artinya apa? Lebih baiklah kalian perdalamkan. Artinya apa ya? Enggak, Pak. Kenapa orang gila semuanya naik? Orang gila, Anda itu lebih dari gila. Begini Bang Hani, nanti diganti. Sabar Ki. Diganti. Sabar Ki. Bro, jual beli apa artinya Alkitab? Kalau kalian tidak mengartikan Alkitab itu apa, kalian perdalam dulu lah sebelum kalian. Iya artinya apa kucuk? Artinya apa Alkitab? Tidak itu lebih dari bocul. Alkitab artinya apa? Alkitab itu Anda tidak tahu, sementara Anda lebih. Iya artinya apa? Kacau ah. Kalian tertawa. Gak usah kalian tertawa, nggak ada artinya sebelum kalian pahami. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Bukan. Zalikal kitab, zalika Alkitab. Itu menurut peribahasa kalian itu, peribahasa arti Arab kalian. Ya, lalu dari mana Anda mengambil kata Alkitab? Dari mana Anda mengambilkan arti sebuah perjuangan? Itu malah asal. Suaminya ibu Rasmi ini. Aduh. Ini sepasang merpati yang ingat janji nih. Aduh, dasar. Aku berkata, Perjuangan, kenapa perjuangan? otak kalian tidak arti perjuangan. Nih, maksudnya apa? Kalian berjuang menyesatkan orang gitu? Apakah kalian lebih menyesat? Lucu Anda ini. Anda lebih lucu. Anda mengatakan berhenti membahas Kristen. Tanpa Anda sadar, agama Anda membungkus diri dengan keislam-islaman. Dari mana Anda membungkus
Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Kenapa Anda gunakan? Nanti diganti di pasal. Lebih bagus begitu. Nanti kami ganti. Artinya selama ini salah dengan menggunakan kata itu. Dan benerlah Al-Quran dengan ajarannya yang Kalau sudah diganti, kira-kira apa nama kitabmu? ya nggak tahu nanti tuh. Konde mau bagus kan konde. Diganti sama pernyataan tadi Bu Rasmi, tongkol. Oh iya. Atau kalau pingin kali buku kalian itu ke Arab-Araban, sebut aja alkohol. Apa kita bilang? Alkohol. Yang penting ada alnya toh, alkohol. Algojo. Atau alkomik. Atau almari. Atau almarhum. Ya, itu. Atau alkibul juga cocok sih. Aluminium. Alhalu. Aluminium juga boleh, aluminium. Iya, aluminium betul. Al-fuqat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi paling cocok ya kitabnya itu ada Lama. Ini katanya mau saja ya Gurunda si Markodol. Siapa? Mungkin. Sayang. Kata sayang gitu. Aduh, gimana di bagian santang ini? Si Markona mengatakan sayang kepada Bang Kian Santang. Pak, kenapa ini oten-oten perempuan betina ini pada birahi malam-malam? Kalian lebih dari betina. Bagaimana Pak Sul? Bisa jadi sama kafir si Bangki. Ya, kok kayak gitu kalian berbahasa kalian? Normal sikit lah. Normal sikit, betul. Jangan Tuhan dikatakan terkutuk, ya kan? Benar nggak? Siapa mengatakan terkutuk? Anda itu lebih pandai. Lah, Galatia 3 nomor 13, terkutuklah Yesus yang digantung di salib. Nggak ada katanya Yesus itu terkutuk. Anda kurang obat. Kristus. Nggak ada mengatakan Kristus itu terkutuk. Anda kurang obat. Kalau ada Galatia 3:13. Galatia 3:13 itu apa? Berarti yang menulis itu kurang apa? Kurang obat dia itu. Ini Paulus dibilang kurang obat. Udah puas. Berarti Paulus mabuk gitu Bang ya? Itu urusan mereka. Ngapain? Iya. Parah ini. Rasulnya sendiri dibilang kurang obat. Aduh, parah lu jangan balik kau minta Kristen kau. Kau bukan Kristen. Bisa nggak kita mengatakan sesuatu? Bisa. Kalau tak tercatat, jangan dibilang. Salam baik untuk kita semua. Apa tuh? Salam baik untuk kita semua. Kalian tahu nggak si Paulus ini keadaan apa dia yang mengatakan itu? Mabuk kali. Lagi sakit hati, keadaan atau patah hati, atau keadaan kepercayaannya naik turun? Kita kan nggak tahu. Ya, katamu tadi kurang obat. Ini kok malah nanya gimana sih? Kalau memang dia kurang obat, kalau dia yang menuliskan itu terkutuklah Yesus, tidak ada itu. Yesus itu tidak terkutuk, kucung telinganya itu nanti. Siapa? Paulus. Paulus. Kalau Paulus mengatakan terkutuklah Yesus, kucungkel itu telinganya itu. Terkutuklah.
Kristus. Nah, coba Yesus dibaca itu. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Ini pandai kau berbicara Bang Juma. Makan Loh, obat. memang itu ayatnya bang, nggak ditambah nggak dikurang bang. Nggak ada itu. Nah, buka dulu deh. Galatia 3:13 bang, dibuka bang. Nggak usah kau bilang kau buka. Aku sudah tahu itu. Udah tahu. Bunyinya gimana bang? Kalau sudah tahu bang, Galatia 3:13 bang. Kalau memang sudah tahu, nikmatin aja lalu kehidupan Nah, Anda. gimana ini katanya udah tahu. Coba bunyikan bang. Kalian itu berpedoman dengan tertulis, tapi kalian tidak tahu. Ya wana baka Ini udah malam bang, jangan ngelawak bang. Ya. Nggak usah kalian Opo yawana barana kental. Wes jar ke wae ben sakarepe. Endasmu iki. Bro, kamu sebenarnya ini dalam keadaan sehat apalagi sakit, bro? Anda lebih sehat dari yang sakit. Sakit apa, bro? Anda itu lebih sakit dari Alkitab. Oh, lagi sakit jiwa. Apa sakit apa tadi? Yang sakit Alkitab. Oh, sakit. Katanya mau dirubah namanya jadi alkohol. Hendy itu sudah apa namanya? Orang mabuk semua yang naik. Iya, ini malam yang berapa hari ini loh? Dari pagi loh, dari pagi. Semua yang naik. Iya. Iya. Ini murid-muridnya bom-bom semua ini. Muria bom lepas. Jangan kalian sangkutkan sama bonbon. 2 yang birahi, 1 yang kekurangan obat. Anda itu lebih kurang obat. Jual beli. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah ini dia. Udah puas Nyata. Bang Sugi. Udah puas Bang Sugi mengatakannya itu? Nah ini Galatia 3:13 bukan saya yang mengatakan, abang. Yang kukatakan kau sudah membaca. Bang Sugi sudah puas. Iya, saya tanya sama Anda ini gimana ini kok Tuhan Anda dibilang terkutuk? Tuh. Bang Sugi itu sudah berapa kali kita berbicara tentang terkutuk. Bang juga mengatakan, mengapa Bang Sugi lagi membolakkan lagi? Emang pernah saya bahas sama kamu? Perasaan jumpa baru sekali ini sama kamu. Aduh, Abang Sugi itu aja aduh buyung, mengapa lupa padaku? Parah ini, udah akut ini. Malah nyanyi dia. Aduh, yang naik pemabuk semua. Aduh, tadi ada yang naik mulutnya kotor banget. Aduh, ya pantes. Ustaz Sugi, bang orang kayak gitu semua. Ustaz Sugi, kalau di Kristen boleh nggak nikah sama selain Kristen? Ya seharusnya nggak boleh sih. Setahu saya nggak boleh. Tuh dengerin, Alitea lu syahadat aja dulu. Markodol. Saya bilang kalimat syahadat tanpa disuruh, tapi kan aku mau tanya dulu. Kalimat pertamanya itu artinya apa itu? Nggak usah kau sadar, terlanjur kau tua, mati dalam keadaan kafir, udahlah, nggak usah. Astagfirullahaladzim. Saya nggak ada urusan lah, terserah kamu aja. Makan tuh babi. Yang saya herankan itu kok nggak ada cewek Muslim jatuh cinta sama cowok Kristen ya di debat-debat gini ya. Berkulup. Enggak enak, kenapa cewek-cewek Kristen banyak yang jatuh cinta sama debater Muslim? Nah ini aneh saya. Karena mereka Kalau cowok munafik. kalau cowok Kristen ini gini Ustaz Sugi, dia barangnya itu masih pakai jaket kulit buatan Garut. Jadi nggak enak.
contoh yang udah nyata, udah jadi istrinya sekarang kan, si siapa namanya, Afifah Kristal. Nah, kok belum ada ya cowok apa cewek Muslim jatuh cinta sama cowok Kristen ya? Ya najis lah, mana mau orang berkulup, pakai helm pula lagi, nyangkut ntar kemana-mana, bawa virus. Ica itu tergila-gila sama Bang Juma tuh Ica. Ini satu lagi nih Aletea nih, tergila-gila sama siapa nih? Kian Santang. Tahu nih, pada birahi Ya malam-malam. Allah, naudzubillahi min dzalik, semoga gak ada cewek Kristen tergila-gila sama aku ya Allah. Ampun ya Allah. Dulu ada itu ibu-ibu selalu ngikutin saya. Saya bilang ngapain lu ngikutin saya, emang punya utang bu? Udahlah Ale, sudah Le ya. Carilah Kristen yang baik, sembahlah Yesus. Itu loh, belajar baik-baik, jangan birahi malam-malam. Oke. Bagian Santang. Bagian Santang. Emang dia ini tinggal di mana Bagian Santang? Di Taman Edan. Taman Edan. Kenapa dinamakan Markodol? Dia kan suka dodol, jadi disebut Markonah Dodol. Itu Oh, disingkat. Markodol. Asal di mana ada Bang Kian Santang, ada dia. Ini kenapa ini rupanya nih? Kuperhatikan di mana ada Bang Kian Santang, ada dia. Mau mengamal Sari, selamat pagi. Assalamualaikum kaum muslim. Selamat pagi. Iya Bang. Halo Sari. Sari. Saripudin. Sari. Bagus ya. Sari. Sini. Kok bisa ya? Kok lagi perlu ini, aduh. Assalamualaikum, izin guru-guru. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kian Santang Bunda Rahma, izin promosiin akun Api Jawa Barat yang baru. Mohon dukungannya, doanya. Kita buat teman-teman di bawah, minta tolong di follow biar. Udah berapa Bang? Ustaz Sugi ini dipromosiin Api Jabar. Oh iya. Untuk saudaraku yang 2.500 orang, mohon di follow untuk Api Jabar supaya bisa ikut live ya. Ya. Lanjut terus. Terima kasih Minimal banyak, 1.000. teman-teman. Terima kasih banyak guru-guru di sini. Iya Bang. Loh, Sari turun. Waduh. Nggak ngomong deh. Nih. Dari pagi, dari siang tadi ya. Semua kuculuk-kuculuk. Tadi 2 orang pengikutnya ini, Fatimah Sedekah. Wiwi. Ya. Malam Bang. Mm-mm. Halo Wiwi, selamat pagi. Assalamualaikum kaum muslim. Wiwi. Ya. Woi, Wiwi. Ya. Wiwi. Wiwi. Kok naik pada tidur ya, turunin lagi ganti. Aduh, hidung nih. Obatnya apa ya?
Bunda Rama. Udah tidur. Ya. Bunda Rama. Ya. Ya, Wade. Ya udahlah kalau gitu tutup aja lah ya. Biar Sadli. Li. Sudah tidur barangkali ini anak. Di Aceh ada enggak api? Ada, di Aceh udah ada. Sumatera Utara ada, Riau ada, mana lagi Sumatera Barat sudah ada, Lampung sudah ada, Palembang yang belum ya, Kepri, Kepulauan Riau sudah ada, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah sudah ada. Terus mana lagi? Ini Jabar udah 1000 belum? Entah. Jabar udah 1000 belum? Belum, Bang. Baru 566. Ayo teman-teman di follow ya Api Jabar biar bisa diskusi mereka di roomnya sendiri ya teman-teman. Mohon bantuannya ya di follow ya. Terima kasih banyak yang sudah follow akun Api Jabar. Bar Kang saya. Ipong, Bang. Sawe. Ipong. Api Kalimantan Barat kok sepi ya, nggak ada terdengar ya? Ipon. Betul, Bang. Oh. Ya, makasih banyak yang udah follow ya. Ya, jangan lupa di report tuh akun ini apa namanya? Alitea Markodol. Aduh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih guru-guru. Api Jabar udah ini belum? Udah kopdar belum? Udah. Udah kemarin? Udah. Ketuanya siapa? Orang. Bang Temon, Basuki. Bang Temon. Iya, ini yang di bawah ini. Jabar ada pengurus pusatnya Bang Yan. Ya. Halo, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Bang Kribo. Mau nanya boleh? Anda Islam Kristen Bang? Enggak, Islam sih, cuman ada sedikit pertanyaan. Boleh bertanya? Ucapkan salam dulu lah. Lah tadi udah. Assalamualaikum warahmatullahi Bang wabarakatuh. Andi. Pura-pura nggak denger tadi gua. Ya Bang, silakan saya jawab pertanyaannya. Jadi begini ya. belum ya? Nanya juga belum kayak Jadi ini Bang, kan saya kan emang kalau setiap debat begini kan suka gitu nonton kayak Bang Juma gitu, ya kan. Tapi yang saya tanya tuh kenapa yang selalu diperdebatkan tuh Islam dan Kristen, tidak agama lain. Maksudnya? Iya, kayaknya yang lagi heboh banget tuh sekarang tuh kayak Islam dan Kristen, kayak agama-agama lain tuh kayak kemana gitu yang saya tanyakan. Oh iya, saya jawab. Apa gimana gitu agama lain tuh kan ya ini kan mau dijawab. Iya, maksud saya itu begitu ya. Itu aja. Kalau kayak Hindu, Buddha itu bukan agama syiar. Dia mereka agamanya nggak perlu disiarkan. Kedua, mereka juga kitabnya itu berdiri sendiri, nggak niru-niru sama kitab orang lain. Kalau yang sering kita bahas kenapa Kristen rame gitu, ya ini harus diluruskan karena kitabnya itu cenderung terbungkus ke-Islam-Islaman untuk nipu-nipu gitu. Makanya tiap hari kami harus luruskan. Pak Kribo kalau ingin bergabung ya silakan, jangan tidur, mari saling tolong menolong, gotong royong begitu. Kalau sekiranya kemampuannya tidak bisa speak, malas untuk belajar, ya cukuplah kalau habis jual tanah wakaf ya tanah wakaf lagi, tanah warisan ya dibagi-bagilah
buat teman-teman berjuang gitu loh. Gimana? Tanah warisnya udah dijual belum? Kayak cuma Kalau agama lain pernah denger enggak Bang, agama lain itu melakukan tipu daya gitu dengan cara ngasih sembako, murtadkan orang, datangin ke rumah-rumah orang muslim, ngajak murtad. Pernah denger enggak Bang? nggak pernah sih, cuman Enggak kan pernah. nah enggak, yang saya tanyakan tuh iya kayak seakan-akan tuh kayak agama lain tuh kayaknya tenang-tenang aja gitu. Ya itu dia Bang, karena mereka bukan agama misi. Nah Kristen ini agama misi dia. Ngajak orang muslim untuk murtad dengan cara yang sangat lincik. Bisa melalui sembako, bisa melalui hamilisasi. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh Tia ini, ingin dihamili sama Kian Santang ini. Nanti kalau udah kena diajak masuk Kristen untuk Kian Santang itu. Astagfirullah. Enggak Itu lah. dia. Hamilisasi, hamili saya. Pak Sugi jangan fitnah Pak Sugi. Nah, memang itu kan banyak terjadi kenyataan itu kan. Awal-awalnya masuk Islam. Terus nanti udah punya anak 2, diajak lah istrinya itu ke Kristen. Ustaz Sugi, saya nggak mau. Dia kan nggak pernah cebok, jorok. Jadi saya nggak mau. Astagfirullahaladzim, cebok pakai batu lu. Pak Sugi cebok pakai batu ya. Ya itu kan kalau dalam keadaan terpaksa. Nah, kamu cebok pakai air itu kan niru-niru Islam. Genteng, Emang di kitabmu ada cebok pakai air? pakai Ada genteng. disuruh. Pakai genteng. Aduh, dari Islam. Nah, loh, sekarang cebok dari air siapa yang ngajarin coba? Kalau bukan dari Islam. Ayo, Tuhanmu nggak pernah cebok. Nah, kalau Yesus ceboknya pakai apa tuh habis makan ikan? Ayo, ceboknya pakai apa? Ayo. Kan di padang pasir tuh nggak ada air. Ayo. Ya udah kembali ke topik gitu ya. Itulah jawabannya Bro Kribo kenapa seperti itu ya. Boleh jawab ya. Iya. Itu aja. Ada lagi yang tidak ingin ditanyakan? Ya udah, untuk sementara itu aja dulu yang pertanyaannya. Berarti emang agama yang tetangga itu esrek gitu ya. Misi. Targetnya itu untuk supaya saudara kita itu murtad gitu dengan berbagai cara. Bagaimana ceritanya? Jadi perintahnya di dalam Al-Quran jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kita kemudian diperintahkan untuk menyampaikan risalah ini kepada orang kafir. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang Kristen, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini ayat ini jangan disampaikan di Al-Qur'an, di masjid. Di masjid tidak ada orang kafir. Di TikTok ini banyak orang kafir, maka ayat inilah kemudian disampaikan kepada mereka. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Masalahnya sekarang orang-orang Kristen ini melakukan berbagai macam cara untuk memurtadkan umat Islam. Apakah kita tinggal diam? Tidak mungkin. Orang Hindu tidak ada upaya menghindukan umat Islam. Orang Buddha tidak ada upaya untuk membudakan umat Islam. Tetapi Kristen berupaya mengkristenkan umat Islam. Sedangkan Al-Quran menjelaskan, Inna syaitana lakum adu. Sungguh iblis itu musuh bagimu. Fattakhizuhu aduwa. Maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Siapa setan ini? Orang-orang kafir. Kenapa
Kenapa orang-orang kafir disebut setan? Karena orang kafir mengajak manusia menyembah kepada Yudas. Orang kafir tuh. Orang-orang kafir ini mengajak kemudian menyembah oknum yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Maka umat Islam harus tampil kemudian menyadarkan sesama umat Islam, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Maka perlakukanlah orang-orang kafir, pembisik-pembisik kepada kejahatan ini sebagai musuh. Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, kita tidak mau anak-anak kita menjadi teman-teman mereka. Kita tidak mau anak-anak kita kelak menjadi penghuni neraka. Oleh karena itulah kemudian kita membentengi akidah ini dengan mengajak mereka berdiskusi. Lakum dinukum waladin, sampaikan agamamu, agamaku, agamaku. Anda adalah agama syiar, Islam agama syiar. Kita bertemu di medan perang, sampaikan kebenaran menurut agamamu, saya sampaikan kebenaran menurut agamaku. Nah, inilah yang terjadi. Kebenaran menurut saudara-saudara Kristen yang mereka sembah adalah Yesus, manusia suci, hamba suci, orang benar yang mati di atas tiang salib kemudian untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang berdosa. Menurut Islam tidak. Maka kemudian diskusi ini diatur supaya orang Islam menarasikan bagaimana kebenaran yang seharusnya terhadap salib, dan orang Kristen pun mengaku-ngaku kebenarannya bahwa Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itulah yang disalib. Nah, apakah kita kemudian tidak kasihan, tidak sedih melihat saudara-saudara kita dari sejak mereka lahir sampai mereka mati menyembah kepada Yudas? Apakah keislaman kita tidak mengantarkan kita merasa iba kepada mereka? Mereka menganggap apa yang mereka lakukan ini adalah sudah benar. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan ini adalah suatu jalan keselamatan. Apakah kita tega melihat mereka menyembah kepada orang yang dibunuh secara terkutuk di atas tiang salib? Tentu tidak. Oleh karena itulah kemudian Islam sebagai rahmatan lil alamin terpanggil untuk meluruskan semua apa yang telah dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu, lalu kemudian mereka ikuti, dan akhirnya sampailah keadaan itu kepada kita yang hidup sehari ini, di mana kita terpanggil untuk menyerukan kepada mereka bahwa yang mereka sembah itu adalah orang terkutuk di atas tiang salib. Mari kita lihat apa yang kita torehkan tadi, Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Nah, kalau dikatakan sebab ada tertulis, ini tertulisnya di mana? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini tertulis di mana nih? Tertulisnya di dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Berarti ketika dikatakan tertulis terkutuk orang yang digantung pada kayu salib, ternyata yang tertulis ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan karena dosanya setara dengan hukuman maut atau hukuman mati atau hukuman gantung di atas kayu salib. Berarti yang terkutuk ini wajib hukumnya adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Yesus Kristus itu orang yang dikutuk oleh Tuhan? Tidak. Apakah Isa alaihissalam ini adalah orang yang terkutuk di mata Tuhan? Tidak. Isa maupun Yesus Kristus anak Maria sama-sama manusia yang tidak dikutuk. Berarti karena merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22-23 sesuai dengan klaim Galatia 3:13, maka jelas yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi yang disalibkan itu adalah manusia terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Kan itu. Apakah kita tega kemudian membiarkan saudara-saudara kita menyembah kepada Yudas? Tentu tidak. Maka sebagai agama rahmatan lil alamin, kita memberikan rahmat itu kepada sesama manusia. Meskipun kita beda keyakinan, kita ajak mereka berdialog. Kalau mereka datang dengan kasarnya, kita lenturkan besi itu dengan tempaan yang keras supaya otak mereka bisa berfungsi dengan baik. Demikian. Top.
Ya udahlah, itu aja pertanyaannya, Bang. Soalnya kita kan, ya kalau saya sih sendiri ya agamanya Islam, yang cuman pertanyaannya itu doang tadi. Kenapa perdebatannya selalu dengan Kristen, tidak dengan agama lain? Sekarang sudah terjawab. Saya pamit undur diri kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia telah menanam cinta. Kita yang berjuang, orang lain yang menikmati. Dia juga telah mengukir nama. Terlukis hebat dalam jiwa. Coba akhi Amsal 7 18 19 bacanya kayak gitu coba. Marilah kita. Itu loh, Pak De, nanti ada waktu nggak Pak De? Ke Zoom nanti kapan ya, sama Bang Joma, sama Kiang Santang, sama yang lain, ada yang mau dibicarakan, penting banget itu. Boleh, kapan? Beritahu aja. Ya, sama pengurus lah. Kian Santang sanggup untuk menjadi juru bicara itu, Bang Joma, masalah itu? Naon? Yang itu yang di WA itu kemarin. Oh, siap. Iya, betul. Masalah si borokokok, Bang Andi. Rasa cinta membakar jiwa, membuat insan jadi terlena. Ingatlah selalu pada yang kuasa, supaya hati tak inginkan dosa. Mantap toh? Mantap dong. Dari utara pergi ke selatan, dari timur pergi ke barat. Agak tuh ngapain? Nggak tahu, nggak ada tujuan. Gurunda kalau disuruh main film, dikasih peran suara malampir, bisa nggak Gurunda? Bisa. Coba gimana coba suaranya? Nama yang bagus, Paman. Itu mah suara habis. Itu disambut dulu Orang itu. yang mengukir kejahatan tentu akan menuai kejahatan itu. Maka Kisanak, aku katakan kepadamu, berhenti hari ini juga, sebelum engkau menuai perkataan dan perbuatanmu. Tahu aja. Masya Allah. Aku mau tahu siapa yang dorong saya tadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau niru Pak Bom bisa nggak ya? Si Bom. Nggak bisa saya, ampun. Masalahnya lidahnya Pak Bom bukan lidah manusia, Bang Andi, lidah naga. Itu disambut dulu tuh Pak Tamrin. Halo, selamat malam Pak Tamrin. Pak Tamrin. Ya. Pak Tamrin. Itu mah orang bengek. Sudah dari dulu kumantangan ke mana mau. Astagfirullahaladzim. Janganlah kau bermain api, karena kau akan terbakar pula. Pak Da itu biasanya bisa pantun lah. Oh ya? Iya. Buah duren, buah mangga, buah pisang, buah kedondong. Nggak nyambung dong.
Bagi Ada dong. ayam makan gedondong, diam dong. Udah gitu aja. Allahu Akbar, Masya Allah.